pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yunita. Saya siswa Universitas Citra Bangsa angkatan 10. Di sini saya akan membuat video pathway asma pada anak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak 1. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama perlu kita ketahui apa itu asma. Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan atau peradangan pada saluran nafas yang menimbulkan sesak nafas atau sulit bernapas. Asma pada anak ini teman-teman memiliki berbagai aspek khusus yang umumnya berkaitan dengan proses tumbuh serta kembang seorang anak, baik balita maupun anak dewasa. Nah, berikut saya akan menjelaskan faktor penyebab asma serta proses perjalanan penyakit asma pada anak ini. Asma memiliki dua faktor teman-teman. Yang pertama ada faktor infeksi dan yang kedua ada faktor non-infeksi. Faktor infeksi di sini teman-teman ada 4, yaitu virus, jamur, parasit, serta bakteri. Sedangkan faktor non-infeksi di sini ada alergi, iritan. Nah, bahan iritan yang dimaksud di sini teman-teman, bahan yang karena reaksi kimia yang dapat menimbulkan peradangan atau kerusakan bila kontak langsung dengan permukaan tubuh yang lembab seperti kulit, mata, serta pernapasan. Nah, yang berikut ada cuaca. Nah, cuaca di sini sangat mempengaruhi sistem pernapasan seseorang, teman-teman, bukan hanya karena dari anak, tetapi melainkan dari orang dewasa. Nah, berikut adalah asap rokok. Nah, anak yang memiliki orang tua atau ayahnya seorang perokok, ketika tanpa sengaja anak ini menghirup udara yang dikeluarkan oleh seorang ayah atau asap rokok yang dikeluarkan oleh seorang ayah, maka akan mengganggu sistem pernapasan anak ini. Nah, ketika kedua faktor dari faktor infeksi maupun faktor non-infeksi ini masuk ke dalam tubuh, akan merangsang respon imun anak ini untuk menjadi aktif, teman-teman. Nah, setelah merangsang respon imun untuk menjadi aktif, dia juga merangsang IgE, di mana IgE ini adalah antibodi E atau imunoglobin E. Setelah merangsang IgE ini, dia juga menempel pada sel MADS. Kenapa teman-teman? Karena antibodi ini sangat berikatan dengan reseptor sel MADS. Nah, IgE ini menyebabkan pelepasan histamin, bradikinin, serta prostaglandin. Nah, perlu kita ketahui apa itu histamin. Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel tubuh ketika mengalami reaksi alergi atau infeksi. Histamin ini berperan utama dalam peningkatan permeabilitas darah. Nah, yang kedua ada bradikinin. Bradikinin adalah sebagai mediator inflamasi yang fungsinya sama seperti histamin, teman-teman, dan merupakan senyawa utama yang menyebabkan rasa nyeri pada reaksi. Berikut ada prostaglandin. Prostaglandin ini yaitu suatu senyawa yang memiliki fungsi seperti hormon yang dibuat di area di mana terdapat cedera pada jaringan. Nah, prostaglandin ini teman-teman dia berbeda dari hormon pada umumnya yang dibuat di kelenjar. Setelah terjadinya pelepasan histamin, bradikinin dengan prostaglandin ini teman-teman, dia menyebabkan 3 hal. Yang pertama ada bronkospasme, yang kedua ada pembentukan mukus, yang ketiga ada vasokonstriksi otot polos. Nah, yang pertama ada bronkospasme. Nah, perlu kita ketahui apa itu bronkospasme. Bronkospasme merupakan pengenceran otot-otot yang melapisi saluran udara bronkus di paru-paru. Nah, setelah terjadinya bronkospasme akan menyebabkan perubahan status kesehatan. Setelah terjadinya perubahan status kesehatan, jika pada anak ini memiliki orang tua yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui apa itu asma ini, maka akan menyebabkan mekanisme copingnya tidak efektif.
Maka masalah keperawatan yang saya angkat di sini yaitu ansietas, dan nik yang saya ambil di sini adalah pengurangan kecemasan. Nah, yang kedua ada pembentukan mukus atau dahak. Setelah terjadinya pembentukan mukus akan menyebabkan akumulasi sekret di trakea dan di bronkus. Nah, masalah keperawatan yang saya angkat di sini yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nik yang saya ambil di sini yaitu manajemen jalan nafas. Yang berikut, setelah terjadinya akumulasi sekret di trakea dan bronkus ini, dia juga menyebabkan sesak nafas serta dyspnoe. Nah, maka masalah keperawatan yang saya angkat di sini yaitu intoleran aktivitas serta nik yang saya ambil di sini, nik label 1 ada terapi oksigen dan nik label 2 ada terapi aktivitas. Yang ketiga, terjadinya vasokonstriksi otot polos. Di vasokonstriksi otot polos ini teman-teman, dia terjadi dua hal. Yang pertama ada bronkokonstriksi dan udem atau penyempitan saluran nafas serta pembengkakan. Setelah terjadinya bronkokonstriksi dan udem ini, dia juga menyebabkan bronkospasme sehingga terjadinya obstruksi jalan nafas atau penyumbatan pada jalan nafas. Maka masalah keperawatan yang saya ambil di sini yaitu gangguan pertukaran gas serta nik yang saya ambil di sini, nik label 1 ada manajemen jalan nafas dan nik label 2-nya ada terapi oksigen. Nah, dari vasokonstriksi otot polos ini dia akan merangsang nervus. Nah, sehingga terjadinya peningkatan produk HCI dan menimbulkan gastrointestinal atau pendarahan pada saluran pencernaan. Maka tanda dan gejala yang muncul pada anak ini yaitu mual dan muntah. Maka masalah keperawatan yang saya ambil di sini yaitu ketidakefektifan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan nik yang saya angkat di sini yaitu manajemen nutrisi. Sekian video penjelasan pathway asma anak dari saya. Semoga bermanfaat.